lagi dengan Mary hari ini untuk kegiatan kita hari ini, mari belajar Alkitab online bersama. Untuk Jumat ini tanggal 19 Mei, topik kita berjudul Tugas Yesus di Bait Allah. Nah, untuk saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu kasih Tuhan yang sudah mengikuti acara saya, kegiatan kita bersama ini Jumat-Jumat yang lalu. Ini adalah lanjutannya. Kemarin tentang Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian minggu sebelumnya lagi bagaimana posisi Yesus ketika berhadapan ibunya Maria dan keluarganya, papa dan mamanya. Dan hari ini kita akan bahas, saya membagi sama teman-teman tentang tugas Yesus di Bait Allah. Sebelum kita masuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tolong kami Tuhan, ketika kami ingin mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang menolong saya untuk membagikan ini, juga teman-teman Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang mendengarkannya, kiranya Allah saja yang penuh kuasa, yang kemuliaannya melingkupi kita semua, yang boleh menolong kami semua untuk mengerti lebih baik tentang Yesus, tentang misinya, tentang pelayanannya, dan apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar tentang tugas Yesus di Bait Allah. Nah, seperti sebelumnya saya sudah informasikan kepada Bapak Ibu teman-teman bahwa di 2 video yang terakhir kita bicara tentang firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman itu firman yang dulunya bersama-sama dengan Allah, perkataan Allah, sekarang dia sudah menjadi manusia. Nah, lewat kelahiran normal, tapi tidak dibuahi oleh manusia. Maksudnya Maria sama Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri untuk menjadi bayi Yesus, tetapi sungguh-sungguh bayi Yesus itu adalah hasil dari Roh Kudus yang masuk ke dalam perut Maria dan dia hamil waktu itu. Dan selama kehamilannya, Yusuf, papa fisik ya, bayi Yesus itu, Yusuf tidak menyentuh Maria sama sekali. Nah, itulah yang kita percaya, yang Alkitab juga mencatat firman Allah yang menjadi manusia. Sebegitu kudusnya perkataan Allah yang menjadi manusia. Karena dia mempunyai bawa misi sebagai penebus dosa manusia. Dia menjadi pendamai manusia yang udah berdosa ini di hadapan Allah. Sehingga manusia boleh masuk lagi ke kerajaan Allah. Dan hanya melalui Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Allah yang benar dan kebenarannya. Kita jadi tahu Allah itu suka yang apa gitu. Bagaimana kita bisa menyenangin Allah hanya melalui dari Yesus. Pribadi Yesus, keteladanannya, terus firman-Nya yang kita baca dalam Alkitab. Kemudian saat itu Allah juga mengutus Yohanes Pembaptis untuk menjadi pemberita firman awal mulanya. Kemudian ketika Yesus sudah menjadi besar, bayi Yesus menjadi besar, bayi Yesus mulai merekrut banyak murid-murid ya. Dan baik Yohanes juga para pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, semuanya sebagai tugas sebagai utusan Allah. Kita ini, mereka dan kita, saya dan Bapak Ibu dan teman-teman, itu adalah utusan Allah yang tugas kita adalah memperagakan firman-Nya, firman perkataan Allah yang
hidup itu karena Allah itu hidup. Nah, kita harus memperagakan kebenaran firman Tuhan melalui ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan maksud dan tujuannya adalah Allah ingin semua orang diselamatkan. Ketika Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke bumi, Dia ingin menyelamatkan semua orang. Kemudian tugas besarnya, misinya belum berakhir. Dan bumi ini masih terus berjalan kehidupan dan tugas itu dilanjutkan kepada kita. Saya dan teman-teman dan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, kemudian di video yang kedua, yang minggu lalu di Embau 42, ada tentang saya membawa Yesus dan ibunya Maria. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah perkataan firman Allah yang menjadi manusia. Walaupun demikian, dia masih di tubuh manusia. Tapi dia menempatkan prioritas utamanya adalah nomor satu Allah dulu. Dia lebih taat kepada Allah daripada ibunya. Ya, dengan statement ini saya bukan berkata bahwa kita boleh melawan orang tua kita. Tidak mungkin. Karena tidak ada hal yang selama orang tua kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita juga berada di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan perintah ketaatan, ketekunan untuk taat melakukan firman Tuhan akan berjalan berkesinambungan dan tidak bentrok. Itu akan terus menerus dan sangat mudah diterapkan. Jadi di video kemarin kita membahas, saya memberitahukan kepada teman-teman menemukan suatu informasi pembelajaran bahwa Yesus lebih memberitakan pengenalannya tentang Allah, sehingga ketika itu di umur 12 tahun dia lebih memilih untuk tetap di bait Allah, padahal orang tuanya sudah kembali ke Yerusalem. Kemudian dia memposisikan dirinya harus tetap berada dalam rumah bapaknya, dan dia dengan sabar memberitahukan juga kepada orang tuanya tentang hal ini, bahwa dia harus terus berada di dalam rumah Allah. Dan seyogyanya para orang tua kita semua harus juga berada di rumah Bapa. Dan ketiga, Tuhan Yesus itu mempraktekkan tentang iman. Iman itu dalam bahasa Yunaninya adalah pistis. Pistis itu adalah ketekunan. Ketekunan untuk apa? Taat terhadap firman. Menyatakan tentang waktu Bapa yang harus dia taati, bukan waktu manusia. Ini kejadian ini kita bisa lihat ketika peristiwa perkawinan di Kana, ketika ibunya Maria bilang itu yang kawin anggurnya habis. Tapi Tuhan Yesus menjawab, mau apa engkau dari aku, ibu, waktuku belum tiba. Tapi walaupun demikian dia tetap melakukannya. Tetap memberikan apa yang dibutuhkan saat itu. Tetapi juga tetap memberitahukan kepada Maria ibunya bahwa ada waktu Allah yang harus diterapkan. Nah, jadi ketaatan adalah cara Yesus untuk menunjukkan prioritas utamanya. Harus taat kepada firman Allah. Prioritas utama kita juga demikian, memperkenalkan Allah yang benar, Allah yang benar, kebenarannya apa, harus hidup dalam diri kita. Terus kita harus ada di dalam bait Allah. Terus kita punya iman dan hubungan antara Yesus dan ibunya Maria hanya sekedar menghormati. Tetap memberitahukan bahwa ada kebenaran firman yang melebihi dari nilai standar Maria ibunya. Juga hal seperti itu, dia memberitahukannya dengan sabar. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, kita pun bisa, memang harus juga memberitahukan kepada orang-orang yang di atas kita atau orang-orang sekitar kita dengan rasa hormat, adanya kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, itu
yang kita bahas di 2 video Jumat yang lalu. Saat ini kita mau bahas tentang saat Yesus tinggal di Bait Allah. Tadi kan Yesus bilang, aku harus berada di rumah Allah, di rumah Bapakku. Itu kita lihat, saya mengambil bahannya di Lukas 19 ayat 45 sampai 47. Nah, itu saya fokuskan ketika saat itu Tuhan Yesus di Bait Allah, begitu marahnya dia mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di Bait Allah. Dan dia mengatakan rumahku adalah rumah doa. Tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, karena adanya pedagang-pedagang itu di Bait Allah, kemungkinan besarnya keberadaan si pedagang-pedagang ini mengganggu konsentrasi, fokus jemaat-jemaat untuk datang beribadah pada Allah. Dan juga ada hal yang lain, mungkin mereka ke sana ke Bait Allah juga bukan beribadah tetapi untuk berdagang, mencari uang. Makanya dibilang ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dan di ayat 47, ketika Yesus juga ada di Bait Allah, setiap hari Tuhan Yesus itu mengajar di dalam Bait Allah. Yang diajar jemaat, dan dia juga dengan tegas dan sangat berani dan sangat yakin ada Roh Kudus yang menyertai dia, mengajar imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang terkemuka dari bangsa Israel. Semua orang diajarin dan mereka menjadi rada sebel. Dan mereka sepertinya ketemplak ya sama anak muda, orang yang baru-baru datang ngajar, kok bisa seperti itu ya. Tapi walaupun demikian, Tuhan Yesus itu berkata benar, yang apa yang dikatakannya, yang diajarkannya benar. Sehingga imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang terkemuka itu jadi bingung maunya gimana nih, nggak bisa melakukan apa-apa kepada Yesus yang melakukan pengajaran. Mereka merasa yang Tuhan Yesus bawakan itu sebagai pengajaran baru. Padahal yang terjadi adalah selama ini mereka telah mengajarkan kebenaran Allah yang disesatkan. Sehingga ketika firman Allah ditabur itu tidak pernah yang namanya jatuh terbuang sia-sia. Sehingga ketika firman Allah ditabur yang benar itu sangat menarik, memikat hati seluruh orang rakyat yang mendengarnya. Nah, inilah alasan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat Allah. Nah, tadi dikatakan Yesus begitu sangat antusias bahwa umur 12 ketika dia melihat ada satu keterdesakan, dia harus tinggal di Bait Allah, sedangkan papa mamanya udah kembali pulang ke Yerusalem. Nah, dia melihat adanya banyak penyimpangan, sehingga dia merasa harus berada di sana, di Bait Allah untuk mengajar. Nah, lalu kita melihat Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat Allah. Kita mungkin sudah pernah waktu embau sebelumnya tentang hukum kasih Allah. Hukum kasih Allah yang utama itu hanya ada 2 menurut perjanjian baru. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, adapun 2 hukum kasih Allah yang utama itu adalah summary dari 10 perintah Allah yang ditulis Allah di loh batu dan memberikannya kepada Musa saat itu di Gunung Sinai. Ada 10 perintah Allah, ya kan? Waktu itu saya membagikan nomor 1 dan nomor 4 tentang Allah, bagaimana kita
harus berbakti, beribadah kepada Allah, memuliakan Allah, dan banyak hal yang diberikan. Nah, kemudian nomor 6 dan 10 tentang aplikatifnya kasih itu kepada sama manusia, pada orang tua, menghormati hak milik orang lain, tidak mengambil, tidak mencuri, dan lain-lain sebagainya. Nah, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat Allah. Tuhan Yesus datang bukan membawa hukum kasihnya, dia berbeda dari hukum Taurat, tidak, tetapi dia menyempurnakan. Disempurnakannya dari segi apa? Banyak orang telah jatuh ke dalam dosa. Nah, dari dosa itu ada bayaran atas dosa yang dibuat. Dan bayaran itu membuat semua orang harusnya itu mati dan tidak dapat lagi masuk bertemu Allah, sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Dia bilang supaya semua orang dapat diselamatkan. Karena Yesus adalah pendamai dari semua kutuk dosa itu, yang maut itu selesai di kayu salib Tuhan Yesus. Nah, perkataan ini Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat Allah ada di Ibrani 10 ayat 1. Di Ibrani ditulis, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu setiap korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kita perhatikan, hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Hukum Taurat hanya mengajarkan orang-orang aplikasinya, gimana sih manusia itu, orang-orang yang mengasihi Allah itu melakukan dengan benar, memuliakan Allah dengan benar, mengasihi Allah dengan benar, mengasihi manusia sesamanya. Nah, harus dengan apa? Ada ditulis perintahnya di dalam 10 perintah Allah. Nah, itu hanya bayangan. Kan di mana dibilang bayangan? Ketika perintah itu tidak dilakukan, itu hanya sebagai foto atau peta yang harus kita lakukan untuk supaya kita selamat. Tetapi kenyataannya banyak berjalan waktu, 10 perintah itu banyak orang gagal untuk melakukannya, sehingga itu hanya menjadi bayangan. Dan ketika ketika Yesus datang, ada kutuk dosa tadi yang mengikat, sehingga ketika Yesus datang, inilah yang menjadikan keselamatan yang asli, yang real. Jadi ini hukum Tauratnya, ini petanya, bagaimana untuk selamat, lalu datang penyelamatnya, Tuhan Yesus. Nah, juga di kalimat di Ibrani 10 ayat 1 ini dibilang hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, makanya tadi dibilang hanya bayangan, karena itu hanya sekedar peta, dan peta itu harus ada bayarannya, keselamatannya yang real, itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika para nabi, para imam dulu mempersembahkan korban penghapus dosa, itu tuh walaupun tiap tahun itu tidak bisa menghapus atau tidak bisa memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Kita baca di Imamat 4 ayat 3, kita akan ketemu korban penghapus dosa. Itu dipakai apa? Darah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Dan di Perjanjian Baru, zaman Yesus mati di kayu salib, dia adalah presentasi yang dilambangkan lembu jantan muda yang tidak bercela. Kemudian di Ibrani 2 ayat 10 juga dituliskan
Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah yang menciptakan segala sesuatu di bawah kolong langit ini, dan Allah juga yang menciptakan, bukan menciptakan, dibilang apa ya? Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus itu disempurnakan oleh Allah. Lewat apa? Yesus itu dalam kehidupannya di bumi, dia harus melakukan beragam ketaatan. Dan ketika dia melakukan ketaatan firman, perintah, walaupun di dalam tubuh manusia, itulah yang menyempurnakan dia. Dan complete, tunai, lengkap semua apa yang dilakukannya. Itu sangat luar biasa, bukan? Jadi sama seperti kita tahu firman tetapi kita tidak melakukannya, walaupun kita sudah menerima Tuhan Yesus, itu belum disempurnakan. Jadi gimana ya? Memang dosa kita udah diampuni dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita hanya terima saja, tapi kita tidak melakukan apa perintahnya. Misalnya, ayo kita baca firman Tuhan. Ya kita baca, sekedar baca. Kita tidak mengerti apa isinya, sekedar baca. Atau kita mau berpuasa. Kita hanya berpuasa, menahan lapar, haus, mungkin. Tetapi kita tidak memiliki satu tekad atau tujuan, misi di dalam diri kita sendiri. Untuk apa kita puasa? Harusnya kan masuk itu dalam puasa kita sungguh-sungguh sangat berterima kasih sama Tuhan karena Dia telah menghapus dosa kita di kayu salib. Dan kita sungguh-sungguh merenungi, merefleksi apa yang kesalahan yang telah kita buat. Dan kita mau memperbaikinya dengan benar. Itulah yang dibilang harus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Bukan sekedar menerima dan menerima firman, kita baca, kita memahami, dan kita lakukan. Dan itu nggak mungkin hanya kita, tadi yang dibilang, hanya menerima saja, tapi tidak melakukan sama seperti, apa ya, kamu dikasih rumah, tempat tinggal, tetapi nama kamu nggak pernah ada di sana, di surat. Karena dan juga semua orang di tetangga-tetangga itu tidak pernah menganggap kamu sebagai pemilik rumah itu. Karena apa? Kamu nggak pernah ada di rumah itu. Nah, seperti itu ilustrasinya. Kemudian di 2 Korintus 5 ayat 18-19 dibilang demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan kedamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, tadi dibilang dari Allah dengan perantaraan Kristus yang telah mendamaikan kita dengan diri Allah. Tuhan Yesus dari siapa? Dari Allah, firman Allah, perkataan Allah yang menjadi manusia. Dia kirim Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga naik ke surga. Itulah yang mendamaikan kita lagi manusia dengan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ketika semua orang jatuh dalam dosa dan semua orang menjadi hubungan manusia dengan Allah tidak baik lagi, dan ini harus diperbaiki kembali. Allah yang mendamaikannya dengan cara mengirimkan Tuhan Yesus itu.
firman Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pekerjaan di bait Allah. Saat Musa dan para imam di bait Allah ini masa perjanjian lama. Kalau kita baca di Keluaran 40 ayat 1 sampai 33, secara ringkasnya tugasnya Musa dan para imam di bait Allah itu mendirikan kemah suci, kemah pertemuan di hari pertama bulan pertama, termasuk menempatkan perlengkapan lainnya. Kenapa sih dibilang mendirikan kemah suci? Kan karena pada saat itu kan orang Israel muter-muter ya di padang gurun 40 tahun kan. Nah, tapi dibilang mendirikan kemah suci di hari pertama bulan pertama. Ada kemah pertemuan. Setiap bulan pertama mereka bertemu sama Allah di dalam kemah. Mengurapi kemah suci, mesbah, korban bakaran dan perkakas, bejana, pembasuh dan alasnya, Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi Allah turun-temurun. Setelah didirikan harus diurapi, ditahirkan, disucikan, yang dibersihkan yang pasti, kemudian ditahirkan, disucikan. Dan semua peralatannya. Kemudian menaruh loh hukum Allah yang tadi 10 perintah Allah yang ditulis di batu di dalam tabut perjanjian. Kotak di sana juga ditaruh roti sajian sesuai yang diperintahkan Tuhan. Kemudian ditempatkan lampu-lampu kandil dan mesbah emas membakar ukupan wangi-wangian. Dan inilah yang dikerjakan Musa dan para imam di bait Allah. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman, sampai sekarang sebenarnya secara tidak kita sadari kita pun melakukan hal ini. Kita harus bertemu dengan Allah setiap hari di pagi hari, memulai waktu pekerjaan kita. Kita ada mungkin di beberapa gereja, misalnya kayak di Sion itu di hari pertama, bulan pertama, minggu pertama ya, kita ada perjamuan kudus. Nah, gembala yang biasanya memberikan perjamuan kudus itu. Dan di hari-hari itu selalu ada kemah suci kita. Kemah sucinya kita di mana? Yang sekarang saat ini, diri kita, tubuh kita harus disucikan. Dan menaruh hukum Allah dalam tabut perjanjian. Di mana? Menaruh semua kebenaran firman Tuhan ini ada di kepala kita, di pikiran kita, di hati kita, sehingga kita melakukannya. Dan di kitab Imamat 8 sampai 27 ada Tuhan Allah itu menetapkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, dan imam itu menjadi pengawas pengajar, menjadi peraga bagi jemaat-jemaat untuk kita semua di kelompok itu hidup dalam ketetapan Allah. Di kitab Imamat 8 ayat 27 lengkap banget ya, ditulis tentang makanan binatang haram dan tidak haram, pentahiran perempuan dan yang setelah melahirkan, pentahiran perempuan dan laki-laki, penyakit kusta, terus kudusnya perkawinan, hidup kudus jemaat dan imam, terus tahun Sabat, berkat, kutuk, membayar nazar. Luar biasa ya. Tuhan Allah kita mengatur sedemikian detailnya. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas orang-orang Israel yang sebagai jemaat Allah? Mereka itu di Imamat 1 sampai 7 dibilang jemaat-jemaat itu memberikan persembahan kepada Tuhan, dan diberikan kepada siapa? Representatif wakilnya, imamnya, anak-anak Harun dan anak-anaknya. Mereka yang mengurus dan mengolah persembahan-persembahan itu. Ada korban bakaran, korban sajian, keselamatan, korban penghapus dosa. Nah, ini semua secara tidak sadar, kita pun juga setiap hari melakukan ini. Ketika kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, ketika kita dalam doa mengakui dosa kita, itu sebenarnya kita sudah melakukan apa yang biasa juga dilakukan jemaat-jemaat Allah di perjanjian lama. Dan di Keluaran 34 ayat 27 berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Tuliskanlah segala firman ini sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Taat melakukan 10 perintah Allah. Jadi ketika kita mau disebut sebagai jemaat Allah, otomatis kita harus submit, harus taat, harus melakukan perintah itu. Ketika kita melakukan perintah Allah, 10 perintah itu, berarti kita masuk dalam perjanjian Allah. Dan sekarang di perjanjian baru, 10 perintah Allah itu diringkas menjadi hanya 2 hukum kasih Allah. Tadi yang saya sudah katakan sebelumnya. Itu sangat luar biasa, bukan? Makanya dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah untuk menyempurnakan hukum Taurat. Lalu kita akan masuk ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa sih yang menjadi tugas utama, tugas ke-1 ketika imam Tuhan Yesus, para imam, jemaat ada di bait Allah. Nah, ya, di situ kita membaca tadi kalau nggak salah di Lukas ya, kan kita tadi baca lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Yang tadi Lukas. Dan ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu di bait Allah mengusir semua pedagang itu adalah hal yang berkesinambungan dan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam hukum Taurat, dan waktu itu diawasi oleh Musa, Harun, dan anak-anaknya. Di Keluaran 40 ayat 1 sampai 33 kita tadi udah baca kan tentang mengurapi kemah suci, mesbah korban bakaran dan perkakasnya, bejana pembasuhan dan alas-alasnya. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa kenapa pedagang dia mengusir pedagang karena dia tidak ingin nih rumah bait Allah itu menjadi sarang penyamun. Kok bisa? Apa hubungannya pedagang sama sarang penyamun? Di Matius 6 ayat 24 kita melihat tentang suatu tulisan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di Matius 6 ayat 24. Para pedagang yang ada di bait Allah pasti berhubungan dengan jual beli, ujung-ujungnya dengan uang, mencari keuntungan, kehidupan. Lalu ketika ada di bait Allah, apa yang menjadi prioritas mereka? Mungkin saja ada yang sedang beribadah, tapi ya saya mau beribadah tunggunya di depan di counter sambil dagang gitu ya, bisa jadi. Dan itu akan membuat satu distorsi, penyimpangan, dan kita lama-lama nggak bisa nggak jelas dudukan kita, batasan kita tentang kebenaran Allah itu. Dan di 1 Timotius 6 ayat 10 dibilang cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan ini adalah hal yang sangat krusial, sangat kritis banget ya. Waktu itu orang-orang mempersembahkan korban, bawa persembahan ke bait Allah dalam bentuk ternak, tetapi karena membawa ternak itu enggak fleksibel, terlalu merepotkan karena semua ternak yang cakep-cakep ketika dibawa menjadi sebagai persembahan karena perjalanan yang jauh menjadi kurus dan jelek, dan itu menjadi tidak bisa diterima lagi. Akhirnya ternak-ternak itu dikonversi dalam bentuk uang. Dan dalam bentuk konversi itu muncullah oknum-oknum yang membantu gitu, membuat uang-uang itu menjadi ternak dikonversi menjadi uang, kemudian uangnya harus
dikonversi lagi menjadi uang yang kudus, dan itu muncul para pedagang-pedagang tanda kutip. Dan itu sangat memberatkan jemaat ketika ingin mempersembahkan korban di rumah, di bait Allah. Dan kita juga bisa lihat ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Cerita Anas dan Safira dihukum Allah. Dia punya hati pengen ngasih dari hasil penjualannya. Tetapi entah kenapa di depan Rasul Paulus pengen ngasih nggak jujur gitu. Dan Rasul Paulus tuh tahu Petrus tahu, sehingga Anas dan Safira dihukum Allah. Kemudian tugas kedua Yesus ketika di bait Allah adalah mengajar. Tadi kita udah bilang di kitab Imamat 8-27. Harun dan anak-anak itu menjadi pengawas, pengajar, ya kan? Bagaimana seharusnya mereka dan jemaat hidup dalam ketetapan Allah. Kenapa firman Tuhan, kebenaran firman, pengenalan tentang Allah yang benar harus diajarkan terus-menerus, terus dan tidak pernah terputuskan? Di Hosea 4 ayat 6 dibilang, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini yang dibilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena imam-imam, para pengajar, mengajar tapi tidak benar, sehingga imam-imam itu menolak menjadi imam-imam asli dari Allah, mengajarkan kebenaran firman tetapi sebatas yang menguntungkan mereka. Mereka melupakan pengajaran Allah yang benar. Ketika mereka melupakan Allah, otomatis anak-anak mereka, turunan-keturunan mereka juga melupakan Allah. Sehingga otomatis ketika kita mau hidup selamat, otomatis harus berada di dalam kebenaran firman Allah. Dan di 2 Timotius 3 ayat 16-17 di Perjanjian Baru, tulisan Rasul Paulus di surat Rasul Paulus untuk Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi memang benar. Ada di kitab Mazmur juga ditulis bagaimana, atau Amsal saya lupa, bagaimana orang muda dapat memperpanjang hidupnya harus dengan firman gitu. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dalam segala aspek, baik dalam aspek bisnis, pendidikan, baik dalam hubungan pertemanan, dalam keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, rekan bisnis, semuanya. Firman Tuhan ini sungguh menolong kita. Dan tugas ketiga, semua orang yang mengasihi Allah, pengikut Tuhan Yesus, harus menjadi pelaku peraga firman. Nah, di Matius 3 ditulis demikian, di Matius 3 ayat 13, 14, 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus itu kan, ya Yohanes ketika Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan, membawa dirinya kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis seketika di dalam roh, dia juga tahu ini lo bos gua gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, menjadi pelaku peraga firman. Walaupun Tuhan Yesus anak Allah,
Tapi saat itu dia adalah firman Allah yang sungguh-sungguh benar-benar manusia. Dan dia harus dibaptis. Dan pada momen itu, dia harus submit kepada Yohanes yang membaptisnya. Bukan, padahal tadinya Yohanes mungkin akan berpikir Yesus lah yang harus membaptis dia. Tapi tidak demikian. Dan lagi ketika Tuhan Yesus di masa-masa terakhirnya, di Matius 26, 37-39, dia harus menghadapi ditangkap ya di Taman Getsemani itu. Dia sampai sedih banget, mau mati rasanya, sangat emosional banget. Dia sangat temperamen, sangat emosional saat itu. Sehingga memang dia pernah berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Walaupun dia takut ya, sedih, gentar, tapi Yesus sebagai peraga, dia harus melakukannya. Dia punya misi. Dia harus jadi pendamai manusia dengan Allah. Yang lain kita bisa lihat Nabi Hosea menjadi pelaku firman Allah. Di Hosea 1 ayat 2-3. Di kitab Hosea kita akan baca bagaimana Allah menyuruh Hosea untuk mengambil istri seorang perempuan Sunda. Dan dia harus melakukannya, padahal Hosea itu nabi Allah, orang terhormat, orang kudus. Tetapi entah mengapa Allah menyuruh saya harus menikah dengan perempuan Sunda. Hal ini Allah memang mengerjakan demikian dalam Allah ingin ngasih tahu sama orang Israel bahwa kamu tuh seperti perempuan Sunda, seperti ini kamu berlaku pada Allah. Kemudian bagaimana dengan Musa menjadi pelaku firman Allah? Di Keluaran 3 ayat 10. Allah mengutus. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bayangkan ini perintah yang luar biasa buat Musa. Musa yang dipelihara, dibesarkan di putri Firaun. Tiba-tiba harus diutus ya, jadi pembawa mengeluarkan orang Israel. Gak mudah untuk mendapat kepercayaan orang Israel saat itu. Setelah dapat, dia harus melawan Firaun, keluarga yang membesarkannya, gitu ya. Dan perjuangannya sangat berat. Tapi Musa tetap melakukannya. Yunus menjadi pelaku firman Allah. Ini juga Yunus juga diutus Allah memberitakan firman kepada orang Niniwe, orang yang di sana tuh jahatnya banget gitu. Yunus udah lari, tapi tetap sempat dia lari dan ada ikan besar katanya menangkap Yunus. Dan firman Allah harus dilakukan oleh Yunus. Dan itu tidak dapat dibatalkan. Dan akhir dari cerita Yunus memang hasil. Nah, sekarang pertanyaannya, bait Allah saat ini itu apa? Yang saya dapat adalah pribadi-pribadi saksi Kristus, anggota tubuh Kristus. Saya sama teman-teman Bapak Ibu itu kita semua adalah pribadi-pribadi saksi Kristus, anggota tubuh Kristus. Di 1 Korintus 12 ayat 12 dan 27 dibilang, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi bait Allah sekarang ini sudah bukan bangunan, tetapi adalah kita, saya, teman-teman, Bapak Ibu dalam Tuhan. Sehingga otomatis kita tuh harus hidup dalam kekudusan.
seperti layaknya nabi-nabi itu melakukan tugasnya di bait Allah. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Karena kita itu adalah tubuh dan anggota-anggota Allah yang memperlengkapi kita. Dengan dari mana? Dengan firman-Nya. Dari mana? Dengan Roh Kudus-Nya yang menolong kita. Dan dialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Luar biasa ya. Jika Allah mengutus, Allah juga memperlengkapi, memberikan tugasnya, memperlengkapi, mengajarkan bagaimana. Panduannya juga ada. Dan di Efesus 4 ayat 15 sampai 16, yang Tuhan mau, Allah mau adalah, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala. Firman Allah yang menjadi manusia. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semakin sering kita membaca firman, semakin sering kita intim dalam pelayanan, dalam pembelajaran, mengerti, melakukan ketaatan, kita akan menerima pertumbuhan, bangunan diri dalam akal budi. Yang di Efesus 4 ayat 23-24 dibilang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran kita dan mengenakan manusia baru. Jadi yang dibilang manusia baru, manusianya badannya masih ini, tetapi roh, semangat kita tahu firman Tuhan, pikiran kita ada pengenalan akan Allah yang benar, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi yang kita lakukan adalah berupaya dan benar-benar sungguh melakukan apa yang benar, apa yang menyenangkan Allah. Dan kita mampu menolak, memutuskan untuk tidak mau lagi melakukan atau terjebak di masa lalu kita. Nah, sekarang terakhir. Kesimpulannya, ketika pekerjaan pelayanan jemaat di bait Allah adalah membersihkan bait Allah. Sama seperti saya dan teman-teman Bapak Ibu, kita harus membersihkan bait Allah, tubuh kita. Hidup tekun dalam ketaatan kudus berkenan kepada Allah. Itu hanya dapat kita lakukan setahap demi tahap. Tiap hari, tiap waktu kita lakukan. Itu akan bisa, sama seperti kita belajar musik, kita akan terus berlatih, belajar terus-menerus, dan kita akan bisa bermain musik. Sama seperti itu, ketika kita hidup dalam kebenaran firman, kita membaca firman, kita mengerti firman, melakukan ketaatan, dan otomatis itu berarti kita sedang melakukan pembersihan bagi hidup kita. Kedua, kita mengajar orang lain untuk mengenal Allah. Sama seperti yang kita lakukan, saya lakukan saat ini. Untuk mengenal Allah, kita baca, kita mempelajari, kita memahami, mengajarkan, membimbing, menolong orang lain. Otomatis ketika kita mau membimbing orang lain, hidup kita harus seperti itu juga. Inilah yang menjadi yang ketiga, menjadi pelaku peraga firman, mengenakan manusia baru. Ada terjadi pembaruan roh, spirit, semangat, dan akal budi. Secara ringkasnya, tugas saya saat ini, teman-teman Bapak Ibu, ngasih dalam Tuhan adalah meneruskan pekerjaan Yesus di bait Allah. Nah, ini adalah akhir dari pembahasan Embau 43. Kita akan berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih. Kami boleh belajar bagaimana kami melakukan pekerjaan kami Tuhan saat ini. Berkati kami, saya, firman Tuhan yang mendengarkan. Kami boleh sungguh dalam kebenaran firman. Kami boleh sungguh-sungguh menyongsong
Bapa ya Tuhan Yesus yang akan menjemput kami kedatangan yang kedua. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman, terima kasih atas pengampunan bimbinganmu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Jumat depan. Salam.